Aksi penganiayaan terjadi di sejumlah daerah. Di Johar Baru, Jakarta Pusat, seorang pria babak belur dianiaya sejumlah pria diduga salah paham soal peminjaman sepeda motor. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria mengaku diculik dan dianiaya. Namun belakangan diketahui korban dianiaya keluarga perempuan yang dibawa kabur pelaku. Video amatir milik warga memperlihatkan seorang pria babak belur setelah dipukuli sejumlah orang di Jalan Rawa Selatan 5, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat sore. Salah satu saksi mata yang berada di lokasi mengatakan bahwa penganiayaan dipicu permasalahan internal keluarga yang salah satu pihak tidak terima sepeda motor yang dipinjam dan tidak dikembalikan selama 5 hari. Usai mengundang perhatian warga, akhirnya korban dan pelaku penganiayaan dibawa ke Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Nah, terjadi keributan tuh antara dia kan. Nah, dia pengakuannya motor dipinjam, tapi di bahasanya dia bilang nyolong, motor dicolong. Kalau memang pinjam kan kenapa harus 5 hari terus nggak pulang-pulang dianya kan gitu. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria berinisial MF terungkap membuat laporan palsu penculikan setelah sebelumnya viral ditemukan penuh luka di kawasan hutan Sukabumi, Jawa Barat. Dari keterangan Kepala Polsek Cikarang Kompol Mustaqim pada Jumat sore, laporan palsu penculikan terungkap setelah polisi menemukan kejanggalan dari keterangan korban yang berubah-ubah. Korban akhirnya mengaku bukan korban penculikan, melainkan dianiaya warga yang kesal dengannya karena membawa kabur anak perempuan tanpa dinikahi. Karena dia kehabisan dana, dia mau pinjam saudaranya. Ini ternyata baru terungkap oleh keluarga dari para perempuannya itu. Setelah itu baru karena di situ diketahui bahwa dia itu adalah bukan suami istri, akhirnya ya dikeroyok warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pengakuan yang bersangkutan, polisi akhirnya menghentikan penyelidikan kasus penculikan. Sementara korban mengaku merekayasa laporan palsu karena malu telah digerebek warga. Kasusnya penculikan dan itu Tim Liputan CNN Indonesia. ya, untuk sebenarnya adalah Seorang pria ditemukan tewas di dalam sebuah minibus di Kota Blitar dengan sejumlah luka bakar. Sementara seorang bocah perempuan di Padang Sidempuan tewas usai diserang tawon. Warga Kelurahan Gedo, Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu pagi digegerkan dengan tewasnya seorang pria di dalam minibus. Pria itu diketahui bernama Oke Setiawibawa, warga Kediri 43 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka bakar. Polisi yang tiba di lokasi harus memecahkan kaca jendela untuk mengevakuasi jasad korban. Di dekat jasad korban ditemukan botol plastik bekas bensin, sejumlah kursi serta beberapa bagian ruang kemudi juga leleh terbakar. Sementara korban dalam posisi duduk di ruang kemudi dengan luka bakar di tangan serta wajah. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Mari Waluyo Blitar untuk diautopsi. Polisi pun masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Sementara itu, seorang warga atas nama Cecep Supriyata, 49 tahun, warga desa Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, meninggal dunia saat tengah mengantre bantuan langsung tunai atau BLT di aula desa pada Jumat pagi. Korban sempat mengalami kejang-kejang di tengah antrean. Korban kemudian dilarikan petugas ke Puskesmas Parung Panjang, namun pria parubaya itu mengembuskan napas terakhirnya. Cecep diketahui memiliki riwayat penyakit asma serta jantung. Raisa, bocah perempuan berusia 4 tahun warga Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, meninggal setelah disengat tawon. Peristiwa terjadi Kamis saat korban bermain dan 2 kakaknya tengah tertidur dan satu lagi sedang belajar di teras rumah mereka. Cuaca mendung disertai angin kencang membuat dahan pohon tempat sarang tawon yang ada di halaman rumah mereka jatuh. Akibatnya mereka langsung diserang ratusan tawon. Raisa dan 3 kakaknya pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan untuk mendapat pertolongan. Namun nyawa Raisa tak terselamatkan, sementara 1 dari 3 kakak korban masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.